Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Jemaah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini Jumat 3 Mei 2024 Miladiah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang dalam rangka sesaat lagi kita akan bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mewakili segenap takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya mengucapkan banyak terima kasih dari sekian banyak masjid yang ada di Kota Palembang. Jemaah memilih untuk beribadah salat Jumat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami selaku takmir untuk senantiasa lebih bersemangat lagi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah. Selanjutnya, sebelum kita mulai ibadah salat Jumat, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama mengenai laporan keuangan rutin Masjid Baitur Rahman Bang Raya 26 April sampai dengan 3 Mei tahun 2024 Miladiah. Untuk saldo awal berjumlah Rp9.305.000. Untuk penerimaan Jumat 26 April Rp4.043.000. Infak panti asuhan Rp300.000. Ex Jumat lalu Rp500.000 sehingga jumlah penerimaan Rp4.843.000 sehingga saldo lalu berjumlah Rp14.148.000. Adapun untuk pengeluaran peribadatan Rp2.200.000, kebersihan Rp400.000, pak Rp150.000, insentif imam dan marbot Rp6.500.000 sehingga total pengeluaran berjumlah Rp9.250.000 dan saldo saat ini berjumlah Rp4.898.000. Adapun untuk laporan keuangan pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya 26 April sampai dengan 2 Mei tahun 2024, saldo awal berjumlah Rp131.154 Yeni atas penerimaan atas nama Yeni Kusmianti Rp100.000, Eko Jaya Margono Rp300.000, Haji Momon Sodik Rp500.000, HM Firyadi Yohan Rp1.500.000, RM Faiz Alfitra Rp100.000, Abraham Busro Rp55 juta, Amin Subekti Rp1 juta, Doni Rustiyandi Rp5 juta, Februari Yandini Rp5.500.000, Febri Afrianto Setiawan Rp5 juta, Nur Tantia Wijanarko Rp250.000, M. Rapi Wahyudi Rp700.000, Sofyan Nasution Rp1 juta, Burhanuddin Usman Rp300.000 sehingga total penerimaan berjumlah Rp81.602.000 dan saldo lalu berjumlah Rp212.757.000. Adapun untuk pengeluaran upah tukang ke-249 berjumlah Rp12.310.000, Wifi My Republic Rp890.000, beli mesin las aluminium Rp2.500.000, ADM pajak Rp10.000 dan sehingga total pengeluaran Rp54.213.000 dan saldo saat ini berjumlah Rp158.544.000. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga menyampaikan bahwasanya plafon motif Masjidil Haram lantai 2 telah selesai dikerjakan.
Masih tersisa di bagian sisinya dan finishing pengecatan. Semoga pada hari ini setelah sholat Jumat ada dari antara para jemaah walau bukan lagi di bulan suci Ramadan untuk terus membantu berinfak guna percepatan penyelesaian rumah Allah, di mana rencananya setelah Lebaran akan mengerjakan plafon lantai 3 yang dibutuhkan dana awal untuk material sekitar 100 juta rupiah. Kebutuhan AC kaset sebanyak 8 unit di lantai 2, untuk kebutuhan tahap pertama sebanyak 2 unit, per unitnya 25 juta rupiah, dan insya Allah dalam pekan depan dapat dipasang. Mudah-mudahan insya Allah pada hari ini ada di antara jemaah salat Jumat yang dibukakan hatinya untuk memenuhi kebutuhan 2 unit lagi. Dan bagi yang berinfak melalui mushaf Quran lukisan kaligrafi sebesar 10 juta rupiah per halaman, sekarang masih tersedia 43 halaman lagi. Kita doakan bagi yang berinfak untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Kota Amal Jumat, dan sedekah berkah Jumat, semoga diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makin banyak rezekinya, sehat walafiat. Jikalau terlilit hutang, segera terlunasi hutangnya. Bagi yang sedang sakit, semoga disembuhkan penyakitnya. Dan terkhusus untuk Ananda Solahuddin bin Abdus Somad Demsa Sapar yang saat ini sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang ada masalah, dihilangkan masalahnya. Yang belum mendapatkan jodoh, segera dipercepat jodohnya. Dan bagi yang sedang mencari pekerjaan, agar segera dapat pekerjaan yang layak. Bagi yang sedang ujian, agar sukses. Dan bagi yang telah meninggal dunia, semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan penuh rasa hormat, penuh rasa khusyuk dan tawadu, kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada golongan yang dimaksud di atas. Bi barakatil umul Quran, kiramil Fatihah. Dolin, amin. Selanjutnya, sehubungan dengan beberapa waktu lagi akan tiba musim haji Idul Adha. Bagi jemaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang ingin kurban, sudah dapat ditransfer ke rekening per jemaah 3 juta rupiah. Diinfokan bahwa Sabtu besok pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, insya Allah akan dilaksanakan tablik akbar bersama Teh Nini dari Bandung. Beliau merupakan salah satu daiyah kondang berlevel nasional berasal dari kota Bandung, Jawa Barat, dan dimohon diinfokan terutamanya kepada ibu-ibu pengajian. Selanjutnya, mohon untuk saf dirapatkan dan terlebih dahulu mengisi saf-saf kosong yang berada di depan. Demi kekusukan ibadah, pada saatnya nanti ketika khotib sedang baca khutbahnya, janganlah diantara kita ada yang berkata-kata, baik itu perbuatan yang menyuruh diam ataupun yang lainnya. Karena yang bagi yang demikian itu, maka pahala Jumatnya akanlah menjadi sia-sia. Selanjutnya kepada para jemaah bahwa sendal sepatu jika tidak ditemukan selepas sholat Jumat bisa langsung mengkonfirmasi kepada takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Selanjutnya terakhir yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Muhammad Syamsul Aidi. Alhamdulillah beliau telah hadir, dan yang akan mengumandangkan azan dan iqomah adalah saudara kami Ustadz Sofyan. Demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah memilih untuk ibadah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridho dan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه تتم الصلاة القيامة سيدنا محمد وصلاة الفضل وبعض القوم الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطالحين، وعلى آله وصحبه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena Rahman dan Rahimnya sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan karunia rahmat dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berjumpa, dapat bertatap muka, dapat beribadah, dapat beriktikaf di Masjid Baitur Rahman yang insyaallah penuh akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas ubudiyah kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kami selaku khatib mengajak dan menghimbau khususnya kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada antum, kepada anda sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita berusaha menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita limpahkan, kita cucurkan, kita junjungkan kepada sosok figur umat manusia. Beliau adalah seorang nabi yang takkan pernah rela korbankan sahabat-sahabatnya, seorang nabi yang takkan pernah rela korbankan keluarganya, namun beliau rela korbankan jiwa raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kitab Maulid Simtudurar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Nabi kita disebutkan insanul kamil basyaral lakal basyar, manusia yang sempurna yang hakikatnya melebihi manusia biasa. Beliau adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengenali kita semua dan berkenan pula memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semua kelak di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk menyampaikan ada di antara adab-adab berjumat. Kami kutip dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Tadi kita dengar pengurus kita mengatakan sebentar lagi khatib akan menaiki mimbar untuk menyampaikan kedua khutbahnya. Sudah sebaiknya kita untuk mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh sang khatib. Jangan sampai kita mendapatkan Jumat kita menjadi sia-sia. Yang perlu kita garis bawahi, ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, sudah sepantasnya kita untuk menyimak dan mendengarkan. Sekalipun mohon maaf ketika mendengarkan dan menyimak tadi dia tertidur, mohon maaf, tidur yang tak mengangkat pantat dari lantai, itu lebih baik daripada dia dikala khatib sedang menyampaikan khutbahnya dia sibuk dengan tasbihnya, dia zikir mengingat Allah, dia sibuk dengan tasbihnya, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya dia mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh sang khatib sekalipun dia tertidur. Tapi mohon maaf, tidur yang tak mengangkat pantat dari lantai sehingga tak menyebabkan batal wudunya, itu lebih baik daripada dia dikala khatib sedang menyampaikan khutbahnya dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan handphonenya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kemudian juga di antara adab berjumat, kita menyimak dan mendengarkan bila mana di sekitar kita ada orang yang berkata-kata, tegurlah dia. Bagaimana cara menegurnya? Diam. Kata Imam Al-Ghazali, kata-kata diam
itu sudah termasuk berkata-kata yang dapat mengurangi pahala Jumat kita. Lalu bagaimana cara kita menegurnya? Tegurlah dia dengan isyarat. Shh. Bila mana di sekitar kita ada yang tertidur, apalagi mohon maaf tidur yang mengangkat pantatnya dari lantai, bangunkan dia, lalu suruh ia untuk wudhu kembali. Harapan kita semua agar Jumat kita kali ini menjadi Jumat yang terbaik daripada Jumat-Jumat sebelumnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, hari ini kita sudah berada di 24 Syawal. Artinya kurang lebih sudah hampir 1 bulan kita telah berlalu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang merasakan 2 perasaan. Yang pertama, kita merasa bahagia. Yang kedua, kita bersedih. Kita bahagia. Mengapa demikian? Kita berbahagia karena kita telah berhasil melawan hawa nafsu dan syahwat kita. Kita berhasil karena kita telah menjadi pemenang minal aidina wal faizin. Lalu mengapa demikian kita bersedih? Kita bersedih karena kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan di mana penuh akan keberkahan dari Allah, bulan penuh akan rahmat dari Allah, bulan yang penuh akan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, mari kita ingat selalu pesan Ramadan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam menapaki hari demi hari, bulan demi bulan pasca Ramadan, ajaklah sabar untuk menemani hari-hari dukamu. Pakailah istiqamah di saat kelelahan dalam perjalanan takwamu. Bersandarlah pada ketawaduan di saat sifat kesombongan tengah menyerang. Mintalah nasihat Al-Quran dan Sunnah dalam setiap menghadapi setiap permasalahan. Ramadan juga menitip salam dan berterima kasih buat orang-orang yang beriman karena telah menyambutnya dengan sukacita dan melepas kepergiannya dengan derai air mata. Kelak dia akan menyambut dari pintu surga Ar-Rayyan namanya. Ramadan pun mengucapkan selamat meraih pahala yang terbaik, selamat berpisah, mudah-mudahan dapat berjumpa di tahun yang akan datang. Hadirin sekalian, ketahuilah, diterima ataupun tidak diterimanya amalan seseorang itu ditandai dengan adanya amalan kebaikan yang berkelanjutan setelahnya, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama kita. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Quranul Azim, dalam menafsirkan Quran surah Al-Lail, begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya, beliau mengatakan, inna min sawabil hasana al-hasanatu ba'daha wa inna min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan adalah dengan adanya amalan kebaikan yang berkelanjutan setelahnya. Begitu juga sebaliknya, di antara balasan daripada amalan keburukan adalah dengan adanya amalan keburukan yang berkelanjutan setelahnya. Maka hadirin sekalian, sangat disayangkan jika ada seorang muslim yang meninggalkan daripada amalan-amalan solehnya setelah bulan Ramadan, seolah-olah mereka tak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Hadirin sekalian, Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badar, beliau pernah menyampaikan dalam khutbahnya yang sangat mengharukan. Beliau mengatakan, hai kalian yang mengingat Ramadan, engkau punya Tuhan yang patut disembah dan ditaati, akan tetapi mengapa engkau lupakan setelah bulan Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kalian sholat 5 waktu, terutama di masjid-masjid. Namun mengapa kalian lupa ataupun pura-pura lupa setelah bulan Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kemaksiatan, akan tetapi mengapa itu semua dilupakan setelah bulan Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, di hadapan kalian ada surga dan neraka,
ada nikmat ataupun siksaan. Tapi mengapa engkau lalai daripada itu semua setelah bulan Ramadan? Wahai kalian yang selalu memenuhi masjid dan membaca Al-Quran, apakah kalian akan menghilang setelah bulan Ramadan? Sungguh heran dengan keadaan seorang mukmin yang tak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan saja, maka celakalah dia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, Ramadan kemarin sejatinya harus menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selalulah istiqomah dalam beribadah dan berusaha tak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan kemarin. Hadirin sekalian, demi Allah, sungguh tak ada yang tahu apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Demi Allah, sungguh tak ada yang tahu apakah kita masih bisa ruku, masih bisa sujud, masih bisa menangis di malam-malam bulan Ramadan. Marilah kita semua hadirin sekalian, di dalam mengawali hari demi hari pasca Ramadan, mari kita semua buka lembaran baru, bersiap menghadapi tantangan baru. Karena kita tahu begitu selesai bulan Ramadan, belenggu-belenggu setan pun dilepaskan, sehingga membuat para pelaku kemaksiatan kembali leluasa melakukan godaan-godaannya. Maka dari itu jadilah kita semua muslim yang istiqomah. Hadirin sekalian, saat ini mudah-mudahan kita layak untuk mendapatkan predikat minal aidina wal faizin, termasuk daripada orang-orang yang kembali kepada kesucian, dan termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, agar kefitran kita tetap terjaga dan tetap suci, setidaknya ada 4 perkara yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, belajarlah selalu berbaik sangka kepada orang lain. Janganlah hidup ini diisi dengan berburuk sangka kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebab bila pikiran sudah buruk, biasanya ucapan dan tindakan pun akan ikut buruk. Na'udzubillah, akan mendapatkan takdir dan nasib yang buruk pula. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbaik sangka, insya Allah pikiran kita baik, ucapan kita baik, perbuatan kita baik, insya Allah wa mudah-mudahan akan mendapatkan takdir ataupun nasib yang baik pula. Yang kedua, berusahalah kita untuk tetap selalu ingat jasa dan kebaikan orang lain kepada kita, agar kita bisa membalas budi. Ingat orang tua kita, ingat kebaikannya saja. Mereka telah mengurus kita, ibunda kita 2 tahun lamanya, 9 bulan 10 hari mengandung kita, 2 tahun lamanya menyusui, bersimbah darah, berurai air mata untuk menjadikan kita anak-anaknya yang berguna kelak nantinya. Pertanyaannya, jasa dan balas budi apa yang telah kita berikan kepada mereka? Kalau kemarin di waktu Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, kita sudah memberikan THR, kita berikan pakaian yang baru, mukena yang baru, demi Allah ini tidak sebanding dengan kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita semua. Kita mungkin pernah mendengar kisah ada seorang pengusaha sukses yang dia punya rencana ingin mengajak orang tuanya untuk berangkat haji dan umrah, pengen mengajak orang tuanya untuk keliling Eropa, dibelikannya mobil yang mewah, rumah yang megah. Lalu sang ibu bertanya kepada sang anak, wahai anakku, untuk apa kau lakukan semua ini? Dijawab oleh sang anak, untuk membalas budi wahai ibu. Lalu sang ibu pun mengatakan, wahai anakku, tak ada seorang anak yang dapat membalas budi daripada kedua orang tuanya. Singkat cerita, sang ibu pun mengajak anaknya untuk menginap di rumahnya. Biasa di sepertiga malam, ibu pun terbangun ingin mengajak anaknya untuk sama-sama melaksanakan qiyamul lail. Karena sulitnya anak untuk dibangunkan pertama, kedua, ketiga, tak kunjung bangun. Lalu diambil segelas air oleh sang ibu, lalu disiramkan kepada anaknya. Sontak sang anak pun terbangun dengan mata yang melotot. Dia bentak ibunya, wahai ibu, kenapa ibu siram aku? Lihat baju aku basah, lihat tempat tidur aku basah, aku tak bisa untuk tidur kembali. Mendengarkan gertakan dari sang anak,
Ibu pun meneteskan air matanya, lalu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, dulu waktu kau masih kecil, dulu sering kau bangunkan aku di seperti malam-malam harinya sebab tangisanmu. Dulu di waktu kecil sering kau bangunkan aku karena kau kencing di malam hari. Sambil aku mengganti popokmu, aku berdoa, aku meneteskan air mataku lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku ini menjadi anak yang berguna, sukses dunia maupun akhirat. Hadirin sekalian, bukankah Rasul pernah mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat? Bukankah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Maksudnya surganya anak-anak di dunia maupun di akhirat itu terletak pada keridhaan orang tua. Tak ada seorang anak yang sukses bila dia menyakiti hati orang tuanya. Akan tetapi betapa banyak orang yang hidupnya dimudahkan oleh Allah karena dia selalu mencari keridhaan orang tuanya. Satu tetes air mata orang tua karena disakiti oleh kita akan berakibat ribuan bencana buat seorang anak. Namun begitu sebaliknya, senyuman ridho dari kedua orang tua akan berakibat ribuan kebahagiaan buat seorang anak. Hadirin sekalian rahimakumullah, marilah kita kenang kebaikan orang tua kita. Andai ayah dan ibu kita masih hidup, ciumlah tangannya dengan baik, minta maaf mumpung mereka masih ada. Bertekadlah untuk menjadi anak yang siap berbakti memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, untuk menjaga kefitrian kita agar tetap suci, yaitu jangan pernah untuk menjadi orang yang pendendam, selalu menyimpan kesalahan orang lain, karena hidup akan terasa sempit bila orang punya salah. Anggap saja mungkin dia sedang lupa atau mungkin dia tak sengaja. Lantas mengapa kita selalu menyimpan rasa dendam? Lebarkan maaf buat orang lain. Yang terakhir adalah sering-seringlah kita bermuhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri. Karena takdir tak pernah tertukar. Takdir hanya buah perbuatan daripada apa yang kita kerjakan. Andai kita menanam kebaikan, demi Allah kita akan menuai kebaikan. Jika keburukan yang kita tanam, maka keburukanlah yang akan dihasilkan. Andai takdir terjadi kepada kita, terutama takdir yang tak kita suka, maka evaluasi dirilah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong. Boleh jadi takdir ini menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita, menjadi kifarat daripada kesalahan-kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazar wa uzunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاياتنا في من خافك واتقاك. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوه على من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا رحمة وصلي فاتح جمعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. الله يفتح علينا فتح العارفين ويفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين ووالد الحاضرين مع الشيخ أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى من وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم طول أعمارنا في طاعتك وطاعة رسولك وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وأحسن أخلاقنا ومن الخير قربنا ومن الشر أبعدنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عريانا إلا كسوته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأستاذنا ومعلمنا تلامذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا وذرياتنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.